Shalom, selamat pagi Bapak Ibu, salam sejahtera untuk kita sekalian. Bapak Ibu, Alkitab menceritakan bahwa Allah menyatakan diri kepada umatnya dengan berbagai cara. Ada yang disebut dengan penyataan tidak langsung dan juga penyataan langsung. Penyataan secara tidak langsung yaitu melalui karya ciptaan Tuhan, yaitu melalui alam semesta. Dengannya kita tahu bahwa Tuhanlah yang menciptakannya. Yang kedua adalah bahwa Tuhan juga menyatakan dirinya secara tidak langsung melalui para nabi yang ada di dalam perjanjian lama. Sedangkan penyataan langsung yaitu kita temukan di dalam diri Yesus Kristus sendiri. Nah, saudara-saudara sekalian, agar kemudian kesaksian Allah itu dapat dilihat dan dirasakan oleh umat manusia sepanjang zaman, maka ditulislah dalam bentuk Alkitab. Dan dari Alkitab inilah kemudian kita dapat melihat pergumulan para nabi dan juga karya Tuhan Yesus serta apa yang dilakukan oleh para rasul. Disinilah kemudian Alkitab disebut sebagai buku yang agung. Ia disebut agung karena kita dapat melihat karya Allah yang luar biasa dari zaman ke zaman. Pagi hari ini mari sama-sama kita membaca di dalam Ibrani pasal yang pertama, ayat yang pertama sampai ayat yang keempat. Demikian firman Tuhan. Setelah pada zaman dahulu Allah berulang kali dan dalam pelbagai cara berbicara kepada nenek moyang kita dengan perantaraan para nabi, maka pada zaman akhir ini Ia telah berbicara kepada kita dengan perantaraan anaknya yang telah Ia tetapkan sebagai yang berhak menerima segala yang ada. Oleh Dia Allah telah menjadikan alam semesta. Ia adalah cahaya kemuliaan Allah dan gambar wujud Allah, dan menopang segala yang ada dengan firman-Nya yang penuh kekuasaan. Dan setelah Ia selesai mengadakan penyucian dosa, Ia duduk di sebelah kanan yang maha besar di tempat yang tinggi, jauh lebih tinggi daripada para malaikat, sama seperti nama yang dikaruniakan kepadanya jauh lebih indah daripada nama mereka. Saudara-saudara, kitab Ibrani ditulis untuk orang-orang Kristen berlatar belakang Yahudi. Orang-orang Yahudi bangga dengan identitas kebangsaan mereka, terutama pada nenek moyang mereka. Karena itu, saudara-saudara, surat Ibrani ditulis dengan konteks bangsa Yahudi yang senang dengan cerita-cerita nenek moyang mereka yang berulang kali melihat penyataan Allah. Ibrani pasal 1 ayat yang ke-1 mencatat bahwa Allah telah berulang kali berbicara kepada bangsa Israel di Gunung Sinai. Dicatat dalam Keluaran pasal 19 ayat yang ketiga. Tuhan berbicara kepada Musa, Harun dan juga Miriam. Masih banyak lagi kisah-kisah lain di dalam Alkitab yang menunjukkan bahwa Allah berbicara kepada bangsa Israel. Namun sekalipun Allah telah berbicara kepada nenek moyang Israel dengan berbagai cara, semua penyataan Allah itu belum cukup bagi orang Israel. Maka kemudian Allah menyatakan dirinya melalui Yesus Kristus. Jika kemudian ini kita kaitkan dengan Yohanes pasal 1 ayat 1 dan juga ayat yang ke-14, maka kita akan menemukan dengan jelas bagaimana proses Allah menyatakan dirinya sendiri. Jikalau dalam Ibrani pasal yang pertama ayat 2 dan ketiga dikatakan di sana bahwa Allah telah berbicara kepada kita dengan perantaraan anaknya. Sedangkan di dalam Yohanes pasal yang pertama dikatakan bahwa firman itu adalah Allah. Di dalam Ibrani dikatakan bahwa oleh Dia Allah telah menjadikan alam semesta. Sedangkan di dalam Yohanes pasal yang pertama dikatakan bahwa segala sesuatu dijadikan oleh Dia dan tanpa Dia tidak ada suatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Di dalam Ibrani juga dikatakan bahwa Ia atau Yesus adalah cahaya kemuliaan Allah dan gambar wujud Allah. Sedangkan di dalam Yohanes pasal yang pertama ditekankan di sana atau dijelaskan di sana bahwa di dalam Dia ada hidup dan hidup itu adalah terang
manusia. Saudara, proses penyataan Allah melalui Yesus Kristus adalah bentuk penyataan langsung. Allah berfirman tanpa melalui perantaraan para nabi seperti yang dilakukan oleh Allah di dalam Perjanjian Lama. Firman-Nya dapat diterima manusia secara langsung dan kemudian manusia dapat merasakan karya Allah tanpa dibatasi oleh apapun juga, sebab Ia telah diam dalam hidup manusia. Agar kemudian kita dapat mengenal sejarah penyelamatan Allah, maka para rasul menuliskan bukti-bukti sejarah iman itu dalam bentuk buku yang kemudian kita sebut sebagai Alkitab. Bagi kita saat ini Alkitab menjadi buku yang agung, sebab buku ini adalah sumber refleksi iman kita. Dengan belajar dari kisah para nabi, kisah para rasul, dan juga Tuhan Yesus sendiri yang kemudian ditulis di dalam Alkitab, kita menemukan kebijaksanaan di sana. Kita juga menemukan terang hidup dan juga kita melihat bagaimana karya penyelamatan Allah. Saudara, ada beberapa tokoh dunia yang kemudian memberikan pendapatnya tentang Alkitab. Ada seorang bernama Abraham Lincoln. Ia berkata bahwa saya percaya bahwa Alkitab adalah pemberian terbaik yang pernah Tuhan berikan kepada manusia. Semua kebaikan dari juru selamat dunia dikomunikasikan kepada kita melalui buku ini. Sedangkan George Washington berkata bahwa mustahil bisa mengatur dunia dengan benar tanpa Tuhan atau tanpa Alkitab. Sedangkan seorang bernama Isaac Newton berkata bahwa begitu banyak fakta-fakta nyata yang terdapat di dalam Alkitab daripada penemuan-penemuan sejarah lainnya. Nah, saudara, kiranya kita senantiasa mencintai firman Tuhan, mencintai Alkitab, karena di dalamnya kita menemukan karya Allah yang luar biasa dari zaman ke zaman. Kiranya Tuhan memberkati kita sekalian. Amin.